Assalamualaikum Mak-mak, welcome to PM Turki, podcastnya Mak-mak Kepo. Jadi ini ceritanya gimana ngumpul lagi di sini? Jadi hobi deh ngumpul di rumah Mak deh. Kan kita ke Pompong. Oh gitu ya, ya keren ya. Kepo dan rempong. Sekarang mau ngepoin apa lagi coba? Kepo banget beneran ada Mak-mak deh. Itu loh Mak. Laura rupanya kemarin cerita yang kita terkaget-kaget. Iya kemarinnya sempat terhenyak, sempat Baru kita bahas ya. Iya, kisahnya yang dibalik kisahnya, dibalik ketegarannya, dibalik keceriaannya, ternyata dia punya kejadian-kejadian yang benar-benar kalau buat kita, menyayat hati ya. Itu derita yang dia alami selama beberapa tahun ini. Akhirnya kemarin ya Tuhan punya kehendak. Betul. Jadi dia berpulang ke haribaannya. Semoga yang terbaik. Sudah tidak merasakan sakit. Terus penderitaan dia juga ya otomatis nggak ada kan sekarang. Udah tidak beban lagi. Sembuh lah istilahnya. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik. Amin. Dan kita juga nggak kenal sebenarnya. Nggak kenal, cuma karena dia inspiratif ya dengan ketegaran dia, dengan survive-nya dia. Gimana sih rasanya lumpuh 2 tahun gitu loh, dia nggak yang tadinya kasarannya Tanpa ada kekuatan dari pacarnya ya. Padahal yang dia banggain untungnya keluarganya yang the best lah. Keluarganya, teman-temannya ya udahlah lupakanlah yang mantan mah. Udah kan mantan mah harusnya dibuang, bukannya disimpan aja. Betul. Namanya juga mantan ya kan. Buang aja ya, nggak usah disimpan. Sama itu juga apa namanya untuk yang terkena erupsi gunung. Oh iya betul. Iya betul. Itu juga yang berpulang husnul khotimah. Amin. Dan yang masih sakit segera disembuhkan. Amin. Karena memang itu kena lahar panas ya. iya. Sehingga perlu operasi plastik lah ya. Iya. Ya kan? Kalau kulitnya melepuh. Namanya kena hawa ya, hawa panas tapi namanya kebakar ya. Kita aja kalau kena kepiting rebus. Iya, kita kena uap mendidih air aja sakit sedikit. Gimana itu yang itu air yang kita masak ya. Iya. Istilahnya ini langsung kena hawa panas yang Allah ciptakan. Astagfirullahaladzim melihatnya ya. Kemarin kita belum sempat ngebahas itu ya, agak miss sama ini korban gempa bumi kemarin yang di Sulawesi sama NTT. Iya. Kalau dengerin tuh akhir tahun tuh banyak banget musibah ya. Ya mudah-mudahan betul. Dan mudah-mudahan penutupan akhir tahun yang baru jangan ada bencana lagi dah. Amin. Maunya seperti itu ya, tapi Allah yang berkehendak beda lagi. Iya. Kita berusaha dan berdoa. Betul. Ya mudah-mudahan korban gempa bumi juga bisa kuat, bisa sabar menghadapi semua musibah ini, menghadapi semua cobaan ini. Kita kembalikan semua sama Yang Maha Kuasa karena yang punya kehendak di atas segala-galanya ya. Kita hanya menjalani saja. Mudah-mudahan kuat. Amin. Kuat ya Mak. Insya Allah harus. Kalau udah dengar kabar gempa tuh suka ini deh. Kita memang harus ya. Iya lah. Betul. Setidaknya namanya gempa ya kan, apalagi dengan skala Richter 7,0 gitu ya. Tsunami gitu. Iya, kalau yang dekat pantai kan yang was-was kayak gitu. Nah itu ada Mak yang sampai kayak minum obat 3 kali sehari di mana itu? Di Sulawesi itu, jadi ada teman di Sulawesi itu karena seringnya gempa itu kayak Ya udah biasa, kayak udah biasa gitu. 3 kali gempa. Jadi kemarin sempat baca di berita 94 kali gempa itu dalam durasi berapa lama, berapa hari juga nggak ngerti. Tapi rangkuman di berita online tuh mengalami 94 kali gitu. Kita nih di Jakarta, maksudnya di Jawa, Pulau Jawa, kena gempa sekali aja langsung yang langsung deg-degan apa-apa gimana sih? Karena kita jarang ya. Betul. Sekalinya kena itu langsung ya Allah. Shock. Ya, betul.
Shock, apalagi kalau yang ada di gedung tinggi. Nah, Iya berasa banget. Mm-mm. Berasa sekali. Kita aja yang nggak di gedung tinggi berasa. Iya. Lini. Iya, gempa itu lini kan? bahasa Sunda. Lini. Iya. Gempa. Betul kan? Enggak juga. Kalau di Jawa gempa kecil tuh lindu kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Lindu. Heeh. Itu kayak ini Apa? Iya, lindung apa? Lele itu kan lindung. Lindu. Yang penting bukan aku lindu padamu. Nggak apa-apa lindu sama temen. Tadi telat kenapa? Ditungguin nggak nyampe-nyampe. Biasa. Tadi tuh ke ATM dulu. Terus Udah gitu pada rusak ATM-nya. cari yang agak jauhan di Nggak mau. kenapa? Takut Takut kenapa? dirampok. Dirampok amit-amit. Ini kejadian kemarin tuh. Ada kan, Mak? Iya, yang apa? Ibu-ibu Oh iya. Yang di Jakarta Timur ya? Pulau Gadung. Pulau Gadung ya? Ya makanya aku nggak mau begitu. Ntar lapor sama polisi dicuekin. Pertanyaan aku, emang duitnya banyak di ATM? Nah itu dia. ATM-nya doang yang banyak, Mak. Isinya nggak ada. Ya isinya mah nggak tahu kemana bececeran. Iya bisa ya dicuekin gitu Nah, ya. iya makanya aku nggak mau. Nanti kalau seandainya ada apa-apa sama aku kan limited edition. Oh gitu. limited edition. Oh gitu. Iya, jadi kalau ke polisi sama polisinya dicuekin, sakit hatiku. orang polisi sampai bersikap seperti itu, terus kita harus melapor kemana? Nah itu Makanya kan makanya. katanya polisi itu mengayomi masyarakat, ya kan? Jangan sampai Istilahnya. kejadian seperti itu lagi ya. Hmm. Tapi di lalahnya tuh dia di TV. Ada katanya ada tabrak lari. Nah itu Makanya pas udah kejadian itu lihat di TV lagi, ya maksudnya nonton berita di TV, ada kejadian seperti itu lagi, ya Allah. Jadi laka lantas kalau yang itu tadi kan perampokan gak direspon, malah yang ada diomelin kan. Oh, Ibu-ibunya itu. Kenapa sih ibu ATM yang banyak Nah. ngambil duit banyak kan duitnya 7 juta tuh yang kena gasak Iya, tuh. Terus dompetnya kan Dompetnya yang hilang juga, di situ dia nerangin ATM-nya ada 5, ada berapa, ada kredit apa gitu kan. Polisinya malah ngomong, lagi punya ATM banyak apa? Hak orang ya. Urusannya ya. Nah, Lucu ya. Ini kali si bapak tuh belum ngopi. Jadi Kapoldanya tuh sebenarnya udah minta maaf, udah jumpa pers lah, bukan minta maaf ya, gimana sudah menjelaskan kronologisnya dan sudah memberi teguran, dan si bapak polisi ini Yang pelakunya itu. iya oknum lah ya, anggaplah istilahnya, yang bisa dibilang oknum nggak sih kayak gitu, karena masa polisi oknum, Mak? ya enggak kan, kalau yang melenceng dari ininya biasanya suka dibilang kayak yang waktu kemarin yang memperkosa Novia itu dibilang oknum juga, istilahnya yang bersikap tidak sesuai dengan pekerjaannya kan istilahnya, karena kan ya polisi banyak, kalau yang ada yang melenceng ya sebut aja dia oknum istilahnya, ya anggaplah, jangan oknumnya terlalu berat banget kayaknya. Iya bapak-bapak yang bermasalah dengan bapak polisi, takut saya tuh kalau zaman sekarang tuh kalau Iya, ngomong betul. terlalu ini Takut dipresetin. takut ada yang motong, ada yang apa, ntar mama di ini. Iya, kan udah jatuh. Iya ya, udah gede jatuh, apa rasanya? Iya, jadi Kapolda sudah memberikan sanksi juga, terus si Pak Polisi ini sudah ditangani sama Provos gitu loh, dan sanksinya Sudah tuh ditindak lah. iya sudah ditindak lah istilahnya. Ya memang Kapolda juga menyesalkan sikap anak buahnya yang seperti itu, karena kan biar bagaimana yang tadi aku bilang, polisi mah mengayomi masyarakat, apapun yang kita keluhkan ya harusnya ditanggapi, ditanggapi, diproses. Kemana lagi udah betul kan? Dia ada kena musibah lapor ke polisi. Betul. Sebenarnya awalnya si ibu laporan pas ngeluh kayak begitu ke polisi sih bukan berarti dia dicuekin ya. Ternyata mungkin memang sudah ditanggapin, akhirnya ditanggapin juga, cuma karena sudah keburu tersinggung dengan perkataan bapak yang pertama ini, jadinya ya jadi rame dan viral kan. Gitu. Akhirnya si Pak Polisi ini dikasih sanksi tour of area. Gitu. Wah, kok seneng? Piknik kan, Mak? Piknik. Tour of area.
Dengar tur langsung piknik. Iya dong, kan Enggak, tur area itu maksudnya Mutasi lah istilahnya. oh jadi bukan piknik ke sono, ke sini. Per area yang bertempat. pasti dipindahin di jalan. Iya, benar sih. Tapi aku pikir ini apa tour of dari area tuh dimutasinya sampai ke luar Pulau Jawa. Iya, pasti. Kemana aja? Ya? Kemana aja? Waktu kemarin tuh kayaknya keluar dari area maksud Polda Metro Jaya, keluar dari Polda Metro Jaya berarti di luar Jakarta dong. Bisa aja dia dipindah ke Polda Jawa Tengah atau di area kekuasaannya Polda Jawa Tengah atau di Polda. Ya, biar dia kalau pindah begitu mengetahui atau tahu karakter daerah ini Masing-masing bagaimana, mungkin apa ya. Nggak apa-apa. Enak piknik lagi. Karena kan anak istri juga boyongan dong. Ya, ke setiap pulau kan piknik. Ibu suaminya polisi. Makanya ya kalau ngomong tuh hati-hati. Mungkin aja bisa kali dari logatnya mungkin Mak. Iya. Karena Iya, kita kan setiap orang logat tuh beda-beda. berbeda-beda. Karena kan kita berbagai macam suku ya. Betul. Ada yang Jawa, Sunda, Batak, ya kan. Ya mungkin kan kalau Ciri khas suku di Indonesia itu pasti berbeda dan punya ciri khas tersendiri. iya. Bineka Tunggal Ika. Iya, ada yang bicaranya kita dengarnya keras, tapi Iya. bagi dia biasa. Iya benar. Jadi nggak tahu ada kesalahpahaman dalam itu atau bagaimana gitu ya. Ya kayak saya orang Jawa nih, ngedenger sesama orang Jawa aja kan kadang juga suka lucu kan. Dikira berantem tapi katanya bercanda. Oh lagi bercanda, ya Allah. Betul. Iya kan? Kayak gitu. Kadang kan ada juga bahasa Jawa yang kita nggak ngerti karena kan ibaratnya kita cuma gede di sini karena denger orang tua aja ngomong Jawa jadi kita paham bahasa Jawa. Kalau suruh ngomong lagi juga nggak ngerti. Istilahnya gitu. Banyak yang seperti itu. Nah itu yang tadi Mak yang di Polantas itu Oh iya, itu kecelakaan. Jadi ada laka lantas. Jadi kecelakaan lalu lintas. Di daerah mana ya lupa deh. Ada laka lantas gitu, korban bergelimpangan di tengah jalan. Ada mobil patwal polisi itu loh, yang mobil yang patroli. mobil patroli gitulah lewat. Cuma jalan pelan doang terus bablas. Tapi ya namanya juga netizen dong, Mak. Taunya kok aneh sih ada orang kecelakaan nggak di berhenti dulu, nggak dilihat dulu. Gitu. Mungkin lagi sibuk kali dia. Sombong amat. Iya emang iya lah. Nah, mungkin begitu Kalau Mak. kita taunya gitu ya kebelet nih kalau buru-buru nih. Positive thinking. Iya jadi kata aduh mananya ya pokoknya yang Ya, pokoknya kata- atasannya lah dari kepolisian. Tadi ada tugas. Buru-buru memang kondisinya, cuma mungkin timing dia nggak tepat sehingga jadi sorotan netizen Ya, gitu loh. Jadi sebenarnya di dalam mobil polisi pun dia menghubungi ini temennya petugas lain hubungin dia juga, jadinya ya memang sudah ditangani, cuma karena kebetulan aja ya timingnya nggak pas. Tetap, jadi dari kepolisian minta maaf, ya kan, dibawain kayak telur gitu-gitu. Oh ya di videonya itu. Tapi kan sebenarnya memang ya kalau kita punya hati dengan ada korban bergelimpangan begitu dengan status dia polisi, turun dong. Kalaupun seandainya dia pikir nanti gua telat nih, dimarahin komandan, tidak juga. Kan ada alasan tersendiri. Mestinya seperti itu. Harusnya ya. Itu kita yang menurut kita yang orang awam ya. Itu makanya. Sama sih taunya kayak Iya. gitu. Tapi nggak tahu juga apa prosedur yang dia pakai apa gitu. Keburu-buruannya dia tuh keburu-buruan yang dalam level apa sih Ya, gitu loh. betul. Kedengarannya sehingga meninggalkan, walaupun dia sebenarnya respon juga dengan menelpon petugas lainnya agar segera ke tempat kejadian gitu ya. Itulah netizen. Top. Paling gercep ya, Mak. Betul. Makanya sekarang tuh zaman sekarang jangan macem-macem ya. Pasti bakal ada tuh netizen yang jadi paparazi. Iya. Makanya kita Kalau takut. dulu paparazi itu cuma buat artis-artis papan atas ya, Mak. Iya. Sekarang di semua lini kehidupan. Betul. Ada kejadian di daerah mana tuh salah satu seleb TJ tau kan, TJ dulu Extravaganza tuh, itu dia posting orang yang lagi nyiksa binatang.
namanya tuh dipukul sampai keluar pupnya kayak gitu, kejam banget kan dia tuh, si TJ itu sampai geram banget. Pokoknya tunjukin di mana nih orang, katanya di daerah Jawa Timur, tapi bener apa enggaknya nggak tahu. Di share di itunya dia di sosmednya si TJ itu, saking gitu ya. Dan kayak gitu-gitu di daerah-daerah nyampe juga loh, namanya viral gitu ya. Nyampe berita-berita itu tuh nyampe. Ada juga kejadian viral juga di IG juga ngeliatnya, di Cipondo juga kejadiannya. Ibu-ibu mukulin pakai sapu, gara-gara katanya itu gigitin sapunya atau gimana? Ya namanya juga binatang ya. Sama kucing yang gigitin jok motor. Nah, jok motor itu kucing di rumah gini-giniin apa? Sofa. Aku habis 2, Mak. Apa tuh? Garotin jok motor. Doyan banget. Kucing ya? Iya, makanya itu tuh dipukulin katanya pakai sapu itu juga, sampai katanya ketakutan, tapi udah dievakuasi sih, udah diselamatin sama seseorang lah, mungkin pecinta binatang juga ya. Jadi udah meskipun ketemu orang masih ketakutan. Ya bayangin aja ya, yang katanya binatang aja masih ada rasa trauma gitu kan. Di manusia. Iya, punya pikiran itu. Iya. Apalagi kita. Pokoknya mah kita hati-hati aja. Iya. Karena kan netizen itu ada yang bilang maha Tuhan. Tahu, iya tahu segalanya. Iya, Gitu loh. Benar. Informasinya cepet sekarang. banget. Tapi kalau beli ini apa? Somai itu Nah, bener rahasia. nah jadi ke somai mah. Enggak. Di rumah nih kalau ada tukang somai lewat kan langsung panggil, "Bang, somai," gitu kan. "Iya, Bu," gitu kan. "Bang, somai ya, tapi rahasia." "Rahasia apa, Bu?" Rahasia. Gitu kan. "Pokoknya jangan dikasih tahu." Udah si abangnya, iya gitu kan. Pas dikasih tuh somai, si ibu masih ngomel juga kan gitu, "Bang, tadi kan bilang rahasia." "Ya apa, Bu?" gitu kan. "Jangan dikasih tahu." Ya iya, abangnya juga paham kan. Namanya juga rahasia ya nggak dikasih tahu lah. Iya, tapi si ibu maksudnya tuh jangan dikasih tahu, Bang. Kalau tentang sama somai aja. Ngomong Aduh mah. bilang, "Bang, beli somai aja, pakai pare, pakai kol, pakai kentang, jangan pakai tahu." Pakai bilang rahasia emangnya. Kirain teh agen FBI. Jangan bilang anak-anak. Soalnya nanti anak-anak Nggak nikmat ya Maya. Kita dari lapar jadi nggak lapar kalau begitu. langsung burudul. Iya, murudul. Aku mau. Akhirnya kita makan cuma sesuap saja. Nah, itu dia. Atau kalau kita emang tetap pengen makan, modalnya jadi banyak, Mak. Nah, itu. Dasar si emak. Kemarin kan kita ini ya ngebahas yang santri yang diperkosa itu di Cibiru. Oh, iya. Kan kejadiannya sekarang udah akhirnya lama-lama merembet kan. Cibiru, Tasik, terakhir Bekasi, ya kan? Di Bekasi juga ada. Di Bekasi apa Depok ya? Bekasi deh kalau nggak salah. Bekasi apa lupa deh. Ya, antara itu deh. Karena kan Maaf deh kalau salah karena selintas. Lihat. tapi juga mama ya. Kalau emang ada yang tahu detailnya, Iya. coba nanti komen. Betul. Soalnya emak-emak yang dipentingin sekarang itu belanjaan pada naik, cabai naik mah. Jadi ngemikirnya ke cabe. Jangan ke cabe, ntar kita bahas. Oh iya. Ini yang baru banget tadi pagi didengar. Di balik kasus kemarin yang kita pikir ya bukan kita pikir, yang ternyata perkosaan atau dicabuli sama gurunya, ini sekelompok anak-anak, aku bilang anak-anak ya, orang usianya semua di bawah 17 tahun. Oh iya. Jumlahnya 5 orang. Pada bikin video asusila. Wah, bener mak. Bener nih Bu Lele. Pengen lihat. Enggak Hayang kan bener enggak? Iya membuktikan gitu mah maksudnya. Iya, jadi 5 orang anak
1 perempuan, 4 orang laki-laki. Anaknya itu yang perempuan ini baru 12 tahun. Ya Allah. Tapi nggak pakai seragam sekolah kan? Ya enggak sih, kayaknya sih enggak. Ini kadang-kadang mama detail ya. Enggak. Keponya. Hanya miris dengan memakai baju seragam sekolah berbuat asusila. Itu kan SD SMP 12 tahun ya. SMP ya kelas 1. SMP mungkin. Yang cowoknya itu usia 13, 14, usia 14, 15 dan 16. Mungkin ada yang 16 itu mungkin mau ke SMA kali ya. Jadi mereka tuh kata Kapolsek, ini kejadian di Buleleng, Bali. Jadi kata Kapolres deh, kalau nggak salah Kapolresnya deh. Kapolres apa Kapolsek itu, kalau lupa aku tuh tadi pagi. Jadi kata Kapolresnya itu, anak ini ada konten di sosmed. Jadi ada konten tantangan atau gimana, dan mereka merasa tertantang. Gitu loh. Mereka buat video kayak gitu, video asusila. Jadi satu cewek sama berempat cowok itu, nggak tahu bentuknya kayak gimana itu videonya. Ya kan emang nggak dilihatin kan, di blur kan, ya ditampilin sih di TV, cuma di blur kan. Tadi nggak tahu, cuma sih ya kayak bikin video porno gitu loh. Inian aku, jadi pikiran aku, berarti bikin video porno dong kalau kayak gitu. Video asusila apa lagi coba? Iya. Ya kan, kan video porno ya kalau kayak begitu. Dan si cewek ini tuh mau kan dapat bayaran. Gimana aku nggak bilang kayak video porno coba? Berapa coba bayarannya? Berapa? 50.000. Aduh, 50.000 minus banget. Enggak, Beneran deh. bisa-bisanya mereka berbuat seperti itu, maksudnya dengan merekam ya? Iya, sengaja direkam. Jadi tadi juga si presenter TV itu nanya, berarti itu memang sengaja dibikin? Iya, sengaja, karena terus ditanya lagi di tempat yang berbeda. Tidak, di satu tempat, tapi dia ambil angle yang berbeda, dari posisi sudut sana, dari posisi sudut sini. Kan kayak beneran Kayak udah profesional banget ya. Nggak tahu ada yang mau mandoin atau bagaimana, nggak paham deh. Yang pasti si anak cewek ini, anak dia yang 12 tahun ini mau asal dapat upah. 50.000 itu upahnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itulah makanya pendidikan seks itu sebenarnya harus dimulai sejak dini itu begini. Ya di sekolah ya. Dia tidak mengerti. Pro kontra itu, tapi jadi ada kebaikan keburukan tuh memang pasti ada ya. Tapi dengan seperti ini kan harusnya kalau sudah dapat pendidikan seks gitu ya, itu kan harus tahu, maksudnya udah tahu si anak-anak ini. Dalam artian pendidikan, edukasi tentang seks itu bukan edukasi yang tentang yang porno banget enggak lah, minimal dia juga memahami ya. Yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tapi agama apapun mungkin ya. Tapi kembali lagi sih, memang kalau misalkan masih Indonesia ya, Mak, istilahnya negara timur yang masih agak tabu betul kayak gitu loh. Ya minimal orang tua. Iya. Karena madrasah paling dasar itu ada di orang tua. Betul. Nggak bisa juga di rumah. Iya, madrasah paling dasar itu ada di rumah, di orang tua. Yang benar-benar harus ngasih edukasi. Kalau anak-anak mungkin ya guru juga mungkin kan ngasih hanya di sekolah saja. Iya, dan pasti guru juga ada apa ya, batasan-batasan, iya kan, cara bicaranya atau gimana. Kan tahu sendiri anak sekolah tuh kalau misalkan guru ngomong yang agak begini, ya kan, mungkin guru juga ada perasaan antar jadi kayak gini, antar mungkin ya kita belum pernah nih ke undang guru nih, pengen tahu karena emak-emak apa sih yang dirasakan kalau bukan anak-anak, ya kan, masa depan anak-anak, kelangsungan hidup anak-anak, kesejahteraan anak-anak, apalagi coba. Pendidikan seperti itu dianggapnya masih tabu sebenarnya kalau di sepele atau nantilah gitu ya, apa karena tabu itu ya. Iya, tapi sebenarnya ya itu pentingnya tuh namanya pendidikan itu pendidikan ya, apa ilmu itu harus dikasih tahu kan sama anak-anak. Betul. Makanya orang di luar negeri itu kalau anak-anak sudah haid, itu dia selalu dibekalin kondom. Karena apa? Karena dia sudah mengedukasi ke anaknya. Kalau kamu sudah haid itu akan begini, akan begini, akan begini.
kayak begitu. Kalau di Indonesia kan tidak. Enggak, kalau dibekalin langsung dibekalin kondom gitu kan jadi kesannya kok Kayak kayak melegalkan ya. menyuruh gitu. Ya kan. itu kalau di luar ya, kalau di kita kan tidak. Kita tetap masih berpikiran Iya. berpikiran kayak gitu ya, tapi kan di luar enggak. Kita nggak tahu pikiran orang luar yang sudah benar-benar open banget Iya. gitu. Kita nggak tahu juga ya, kayak kita sering nonton drakor ya Mbak, Iya, ya juga betul. begitu. Anak-anak kuliah tuh udah Keluar SMA itu udah bebas, dia mau menentukan hidup dia sendiri gitu ya. bahkan anak-anak SMA di luar itu ada yang sudah hidup sendiri, ngekos sendiri ya kan, istilahnya kayak Jadi gitu. hal seperti itu masih belum bisa diterapkan di kita. Iya. Belum, karena kan memang kita 99% lah ya, kita tuh ada Timur dan Muslim. Iya. Itu. Ya Muslim terbesar di Muslim, dunia iya, termasuk. betul. Jadi tetaplah adab-adab yang sesuai dengan tuntunan agama Islam itu tetap harus dijunjung, biar bagaimana, karena itu kasarannya harga mati lah, kesopanan ya kan, Iya. itu udah benar-benar emang harus udah. Dengan adanya peristiwa seperti itu, terus apa langkah Dari pihak kepolisian ya, pihak kepolisian ya, larinya itu, menjeratnya itu undang-undang anak, undang-undang anak. Jadi penangkalan anak? iya, adalah namanya undang-undang tentang perlindungan anak gitu. Kalau nggak salah tadi ancaman hukumannya itu 5 tahun deh. Padahal kan masih di bawah umur ya. Iya, tapi kan tetap undang-undang anak juga ada aturannya gitu loh, tentang perlindungan anak tuh ada Jadi aturan. kembalikan kepada orang Iya, tua. tetap dikembalikan kepada orang tua juga. Cuma gue nggak tahu, karena ini kan baru banget kejadiannya, baru banget kemarin. Tanggal dia bikin video itu tanggal berapa, Desember 7 atau 3 Desember gitu bikinnya tuh, lupa deh pokoknya. Dan itu sengaja di-share. Oh, Jadi kan mereka itu sengaja di-share Makanya mau pengen lihat videonya. bareng-bareng. Bareng-bareng kita nonton. Kan kita jadi tahu gitu loh. Oh, begini ya gitu. Kan jadi ke puskesmas. Iya, pengen ke dokter, tapi bararingung. Kenapa Itu kan gratis kan? Iya, gratis tapi bingung antara terharu, pengen nangis. Gitu. Kenapa kali? Masalahnya gini, Mak. Setiap nih ke dokter, pasti kan si dokternya bilangnya keluhannya apa. Ya iya. Dokter kan tahu kalau kita nggak ngomong. Mak, kalau aku ngeluhin segala macem, nggak nyampe 3 jam, Mak. Astagfirullah. Emang mau ngeluhin apa, Mak? Ya masa iya sih? Dia nanya tuh keluhan penyakit. Aduh, kirain teh keluhan sehari-hari, masa iya aku pikir teh meser beas ge teh gaduh beas kedah dieukeun ka dokter. Mak. Diolah-olah ke dokter keluhan penyakit, lain keluhan kehidupan, Mak. Makanya. Dokternya dokter ini psikolog atau psikiatri. Oh, gitu. Makanya kadang kalau ketemu dokter teh suka terharu dan ditanya keluhannya apa. Kepedean atau baru. Udah mah jadi ngantur ngomongin dokter, dari segala macam jadi ngelantur. Iya ya, kalau dipikir. Dokter lah dicurhatin masalah cabe. Sekolah teh mahal tuh, Mas, sekolah dokter mah. Iya, jadinya gini. Jadi kita tuh harus curhat sama teman. Oh iya benar. Kayak kita ya. Iya. Kepompong. Kepo dan Kumpulan rempong. emak-emak kepo dan rempong. Kepompong. Makanya juga kalau nyari teman itu yang seperti cermin, Mak. Iyalah, istilahnya itu cerminan diri kita ya. Jadi kita gembira, teman ikut gembira. Kita lagi sedih, ya teman juga sedih. Memahami keadaan Betul. kita. Ngerasanin. Ya. Ngerasain lo, apa lo yang kamu rasakan, aku juga ikut merasakan. Iya, Kesedihan yang kamu alami, aku pun merasakan. Gitu kayak kita. Jangan cari teman itu kayak uang, mau uang logam, mau uang kertas. Wow. Kenapa? Ya iyalah, uang logam itu kan uang itu kan, mata uang itu punya 2 sisi yang berbeda. Yang sisi pertama, Benar. si bapak sedang tersenyum, di baliknya ada yang sedang menari. Jadi beda. Beda kan? Gitu, bahaya tuh yang kayak gitu. Ada juga yang satu
uang itu, yang satu sedang terdiam, yang satu menghunus pedang. Dia kan, jangan punya teman kayak gitu mah. Di depan baik, di belakang Nusuk. sakit mah ditusuk di belakang. Buat emak-emak yang belum subscribe, please subscribe dan share video ini, Aktifkan loncengnya. like dan komen.